Nusa Tenggara Timur atau yang disingkat menjadi NTT memiliki beragam kebudayaannya yang menarik untuk dibahas dan juga ada sejarah dari Pulau Komodo yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan beberapa kebudayaan dari NTT. Sei, daging asap khas Rote. Sei adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Produk daging sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah, maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat. Selanjutnya, ritus Pasola. Pasola adalah upacara ritual masyarakat yang menganut kepercayaan Marapu di Sumba bagian barat untuk merayakan musim tanam padi. Pasola merupakan bentuk ritual untuk menghormati Marapu, mohon pengampunan, kemakmuran, dan untuk hasil panen yang melimpah. Upacara ini biasanya diselenggarakan dalam bulan Februari di daerah Lamboya dan Kodi, dan pada bulan Maret di daerah Gaura dan Wanukaka. Perayaan puncak mulai 6-8 hari setelah bulan purnama. Saat itulah pantai bagian selatan menjadi tempat munculnya miliaran cacing nyale yang kecil-kecil. Pemandangan seperti ini menjadi tanda musim Pasola dimulai. 1. Tari Cerana. Tarian ini merupakan bentuk ucapan selamat datang atau tarian penyambutan dari Kupang NTT. Gerakan tari adat Nusa Tenggara Timur ini dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan membawa wadah berbentuk kotak berisi sirih dan pinang. Tari Cerana merupakan salah satu tarian yang sangat terkenal di Pulau Timur sebelah barat, wilayah Nusa Tenggara Timur dan Pulau Rote. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara penyambutan tamu penting maupun rombongan wisatawan yang datang ke sana. 2. Tari Caci. Tari Caci atau tari perang merupakan tarian sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai di Flores NTT. Penari yang bersenjatakan cambuk bertindak sebagai penyerang dan seorang lainnya bertahan dengan menggunakan perisai. Konsep tarian ini terbagi atas 3 jenis, yaitu randang umum untuk syukur terhadap hasil panen, caci lontong golo untuk syukur terhadap kesehatan, dan caci randang werileka untuk peresmian kampung. Selain saat upacara syukur, tarian-tarian ini juga dimainkan pada acara pesta atau peristiwa kebahagiaan. 3. Tari Maikat. Seni pertunjukan tari Maikat merupakan tarian yang terinspirasi dari kemenangan dalam perang melawan musuh. Dalam perkembangannya, salah satu tari adat Nusa Tenggara Timur ini tetap terpelihara sebagai seni turun-temurun oleh masyarakat Amunuban di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Tarian ini juga dapat dipentaskan secara berkelompok dengan syarat jumlah penari harus genap. Kostum atau busana yang dikenakan penari Maikat adalah kostum tradisional Timur dan kostum yang dipakai di kepala. 4. Tari Likurai. Tari Likurai diperagakan sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang datang ke Kabupaten Belu. Tarian juga digunakan untuk menyambut para pejuang dari medan peperangan. Tari Likurai biasa dilaksanakan pada saat panen raya sebagai wujud rasa syukur. Dalam setiap pementasan, tari Likurai ditampilkan oleh para penari wanita dan penari pria. Jumlah penari biasanya terdiri dari 10 orang atau lebih penari wanita dan 2 orang penari pria. Penari wanita akan menggunakan pakaian adat dan membawa tihar untuk menari, sedangkan para pria menggunakan pakaian adat dan membawa pedang sebagai atribut. 5. Tari Ludohau. Ludohau merupakan salah satu jenis tarian perang yang berasal dari Pulau Sabu. Tari ini biasanya diselenggarakan oleh para keluarga kesatria. Kehadiran tari Ludohau diadakan sebelum para kesatria maju ke medan perang. Sejarah Pulau Komodo. Pada tahun 1910, orang Belanda menamai pulau di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan julukan Pulau Komodo. Cerita ini berawal dari Letnan Steyn van Hansbroek yang mencoba membuktikan laporan pasukan Belanda tentang adanya hewan besar menyerupai naga di pulau tersebut. Steyn lantas membunuh seekor komodo tersebut dan membawa dokumentasinya ke Museum and Botanical Garden di Bogor untuk diteliti. Pada tahun 2009, Taman Nasional Komodo dinobatkan menjadi finalis New Seven Wonders of Nature yang baru diumumkan pada tahun 2010 melalui voting secara online.
pada tanggal 11 November 2011, New Seven Wonders telah mengumumkan pemenang sementara dan Taman Nasional Komodo masuk ke dalam jajaran pemenang tersebut bersama dengan Hutan Amazon, Teluk Halong, Air Terjun Iguazu, Pulau Jeju, Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa, dan Table Mountain. Taman Nasional Komodo mendapatkan suara terbanyak. Fakta yang orang jarang ketahui tentang Pulau Komodo. Pulau ini ditemukan pada tahun 1910 dan sudah menjadi habitat hewan purba, komodo. Hewan tersebut dipercayai berimigrasi dari Australia dan bertahan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini. 2. UNESCO telah menetapkan Pulau Komodo sebagai salah satu situs warisan dunia yang wajib dijaga sejak tahun 1991. Setidaknya pernah ada 2.500 ekor komodo hidup di sini. 3. Dan alam dan satunya membuat pulau ini nggak cuma jadi wisata, tapi juga riset ilmiah. Para ilmuwan dari berbagai dunia tertarik melihat perkembangan dan evolusi komodo.